20 20 orang. 20 orang. Oke, sambil menunggu yang lain mungkin teman-temannya lagi mau join. Oke, apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Ini siapa sih Good Boy? Oke, Good Boy, welcome Good Boy. Bad Boy-nya mana? Oke, teman-teman, apa kabarnya nih semuanya hari ini? Ada Evelyn, ada Nathan, ada Messi juga, ada Kalidia yang jauh, ada Karen, Kezia, Revel. Wow, udah pada hadir ya semuanya. Oke, kalau gitu sambil menunggu yang lain, mungkin aku mau sapa menyapa dulu nih. Tapi yang disapa bisa kali on cam. Jadi teman-teman yang lain juga bisa lihat wajah teman-teman yang siang hari ini mungkin belum mandi atau misalnya sudah mandi, ya kan? Coba aku mau sapa Kezia. Kezia Karen. Hai, selamat siang. Oke, berdua. Hai, udah mandi, udah sarapan, mau ibadah? Kayak masih kocok-kocok mata. Oke, Kezia, Karen, kamu mau sapa siapa teman-teman yang ada di Zoom? Nanti teman-teman yang ada di Zoom yang disapa Kezia sama Karen juga bisa on cam. Kamu mau sapa siapa? Kalian berdua? Mungkin Kak Reva atau siapa? Ucapin selamat hari Minggu. Say hi. Maunya Kak Windy deh. Oh, Kak Windy. Oke, Kak Windy boleh kali on cam. Mau disapa Kezia dan Karen. Halo Kak Windy, selamat siang. Masih ngunyah ya? Oke. Nah, Kak Windy mau sapa siapa nih kira-kira? Mungkin dari teman-teman pemuda ada yang berharap mau disapa Kak Windy. Siapa coba? Boleh. Masih di mute. Selamat hari Minggu Kak Triani, aku mau nyapa Kak Triani. Oke, selamat hari Minggu Kak Triani. Boleh on cam dong biar teman-temannya lihat. Sambil nyuci piring, sorry. Oh, ada cahaya-cahaya ini ya. Cahaya-cahaya surga ketahuan. Ya. Terang-terang. Ketahuan. Oke, selamat hari Minggu Kak Sorry Tri. ya, mute lagi ya. Kak Tri mau sapa siapa dulu? Ya, Mau selamat sapa hari Minggu siapa semuanya. Teman-teman pemuda. Tangannya basah lagi. Darren. Oke, hai Darren, mana nih Darren? Boleh dong di on cam Darren. Mau sapa-sapa, mana Darren? Oh ini ada di bawah. Halo Darren, selamat hari Minggu. Nggak ada suaranya. Oke, coba sekarang Messi. Selamat hari Minggu Messi. Halo. Sorry. Halo, oke. Darren ini bisa on cam kah? tadi barusan on cam malah nge-freeze Zoom. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, Darren boleh sapa mungkin teman-teman remaja atau pemuda yang mau disapa Darren hari ini. Aku boleh Bang Bio nggak? Aduh, udah Bang Bio tuh. lagi ulang tahun ya. Oke, oh ya, thank you Darren. Mungkin ada pesan-pesan HBD. Wah, sehat-sehat deh pokoknya lagi posisi kayak gini ya. Oke, mantap. sehat-sehat. Thank you. Mungkin mau sapa yang ada Hansa. Hai Hansa, selamat siang. Mana nih Mah Hansa suaranya? Siang Kak. Hai, udah lama ya nggak dengar suara Hansa. Kalau bisa on cam ya. Biar kakak bisa lihat nih muka-mukanya. Hansa juga bisa lihat muka-muka teman-teman tunas remaja. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah sapa menyapa dan puji Tuhan kita semuanya sehat, kita semuanya baik-baik. Karena itu kita mau memulai ibadah pada siang hari ini. Jadi walaupun mungkin teman-teman belum bisa on cam, nggak apa-apa, tapi semoga teman-teman juga bisa menyiapkan hati dan mempersiapkan diri teman-teman untuk kita masuk ke ibadah, kita mau bertemu Tuhan, kita mau memuji dan mendengarkan firman-Nya sehingga teman-teman bisa fokus walaupun mungkin di rumah teman-teman bisa benar-benar menyerahkan hati teman-teman untuk ibadah pada siang hari ini.
Nah, teman-teman, kita sudah sampai di bulan Maret, di awal Maret. Ini itu hari ke-65 atau bisa dibilang 300 hari lagi kita mengakhiri 2022. Oke, masih lama, tapi jangan dipikirin nanti overthinking ya, teman-teman ya. Nah, karena sudah hampir 3 bulan nih kita masih online Zoom gitu kan, tapi mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa selama 3 bulan ini banyak sekali berkat Tuhan kepada kita di dalam hidup kita, banyak sekali kebaikan Tuhan, banyak sekali mungkin rezeki yang sudah Tuhan berikan kepada kita, misalnya kesehatan, misalnya makan, minum, atau misalnya teman-teman yang sekolah masih bisa sekolah walaupun online dengan internet yang mencukupi, atau juga misalnya teman-teman yang bekerja WFO atau WFH juga masih bisa bekerja sampai hari ini juga. Nah, teman-teman, karena kasih Tuhan itu luar biasa, tidak pernah terbatas, maka dari itu siang hari ini aku mau mengajak teman-teman untuk kita menaikkan pujian, kita mau bernyanyi bersama-sama, teman-teman juga boleh ikut bernyanyi, kita mau mengangkat pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra ikanmu Bapa di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oke, teman-teman, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, para pemuda dan remaja Tuhan di GKSP hingga pada hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan satu hari lagi Tuhan untuk kami dapat berkumpul, beribadah bersama, walaupun via Zoom Tuhan, walaupun kami berpisah antara jarak, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di setiap hati kami saat ini ya Tuhan, agar kami juga bisa mengikuti ibadah dengan baik, agar kami bisa memfokuskan pikiran kami kepada Engkau, agar kami juga bisa sungguh-sungguh mendengarkan dengan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan juga teman-teman yang mungkin belum bisa hadir pada siang hari ini Tuhan, mungkin terkendala atau sakit, kiranya Engkau yang selalu menyertai Tuhan hingga minggu depan bisa kembali bersama-sama kembali beribadah bersama kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah pada siang hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menyertai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu bahwa pertolongan Tuhan tuh tidak ada batasnya, berkat Tuhan selalu luar biasa, banyak sekali yang diberikan kepada kita. Kalau boleh tahu nih, misalnya aku mau tanya siapa ya? Ini ada Good Boy, coba dong Good Boy. Kira-kira apa sih kebaikan Tuhan tuh yang bisa menjadikan ini Abas Good Boy tuh menjadi Good Boy pada hari ini? Kira-kira berkat Tuhan apa aja sih yang udah dialami sampai bulan Maret ini? Bisa kali suaranya.
Enggak. Oke, apa nih? Boleh dong sharing berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Kaba sampai 3 bulan ini. Ya masih dikasih napasnya udah bagus lah. Oke, baik. Ya Ada lagi? masih dipercaya di pekerjaan. Oh, mantap. Masih mengejar matahari ya. Iya dong. Oke, kalau Kak Feve kira-kira apa sih Kak Feve? Berkat Tuhan, terus kebaikan Tuhan yang Kak Feve rasain sampai bulan Maret ini nih di tahun 2022. Ya diberi napas kehidupan, diberi masih pekerjaan, masih dipanggil lagi di tempat kerjaan yang lama. Ya itu aja sih. Mantap, sukses Kak Feve. Oke, kalau dari teman-teman remaja nih kayaknya ada yang lagi mempersiapkan ujian-ujian kelas 3, siapa ya? Reval kali ya? Reval lagi mau ujian kah, Reval? Kira-kira gimana persiapan ujiannya? Menjelang... Masih kelas 2, Kak. Oh, masih kelas 2. Mungkin UTS kali ya? Atau UAS? Kalau nggak ada UTS, Oh, nggak ada UTS? iya, Kak. Oh, enak Tapi banget ya. ada dan kayak ketemu orang tua gitu, jadi harus presentasi apa yang kita pelajarin di sekolah ke orang tua. I see. Oh, udah beda ya. Kalau dulu kan kita ujian mulu ya kerjaannya. Kalau sekarang pertemuan orang tua. Oke. Mungkin dari Evelyn bisa sharing, Evelyn. Evelyn, mana Evelyn? Bisa sharing nih, Evelyn, gimana tahun 2022 nih mau masuk kuliah, apa sih berkat-berkat Tuhan yang kira-kira Evelyn rasain dalam persiapannya? Tes suara aku dengeran nggak? Ya, kedengeran. Di tahun 2022 ini kan persiapan kuliah, udah dikasih kesehatan aja masih syukur, udah masih bisa nyicil buat apa bayar gitu juga udah syukur banget. Oke. Juga. Oke, mantap. Lancar-lancar ya, Evelyn. Nah, teman-teman, di sisi lain dalam kehidupan kita nih, pasti kita membangun sebuah relasi yang bisa dibilang itu misalnya relasi pertemanan, persahabatan, atau misalnya link gitu ya. Kalau misalnya di dunia pekerjaan, mungkin teman-teman yang bekerja membangun koneksi link gitu kan. Kalau misalnya teman-teman yang sedang sekolah nih, yang kayak Evelyn mau masuk kuliah, pasti juga membangun koneksi, membangun pertemanan, mau masuk universitas mana gitu kan, cara belajarnya gimana, mau bimbel di mana, atau misalnya teman-teman yang kuliah juga membangun pertemanan, kayak tanya-tanya nanti mau bekerja di mana gitu kan. Tapi teman-teman, apakah teman-teman pemuda dan remaja di Zoom nih, teman-teman semua sudah membangun sebuah relasi atau koneksi, atau bisa dibilang membangun relasi pertemanan dengan Tuhan, di mana yang menciptakan kita dan memberikan kita banyak sekali kebaikan sampai pada hari ini. Kira-kira teman-teman sudah berapa jam sih dari 65 hari yang udah kita lewatin, teman-teman sudah meluangkan waktu nih untuk berelasi dengan Tuhan, untuk membangun sebuah pertemanan dengan Tuhan sampai hari ini gitu. Nah, teman-teman, siang hari ini kita mau belajar itu, bagaimana kita membangun sebuah relasi, membangun sebuah pertemanan dengan Tuhan, seperti tema ibadah pada siang hari ini, yaitu Friendship with God, yang diambil dari, nggak kelihatan, ngeliat dari Bang Bio sih sebenarnya ini, yang diambil dari Matius, sebentar ya, yang diambil dari, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, teman-teman. Jangan dicontoh ya, ini agak-agak lupa memang. Nah, teman-teman, di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini ada perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan, membangun sebuah relasi di dalam Tuhan, membangun sebuah koneksi kita antar kepada Tuhan gitu di dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar lebih lagi tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Bang Fabio. Oleh karena itu, sebelum kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, kita mau bernyanyi bersama-sama Yesus yang termanis di dalam hidup kita. Yesus yang termanis buat jiwaku,
jiwaku, jiwaku. Yesus yang termanis, jiwaku, ku cinta selamanya. Nyanyikan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, jiwaku. Puji dia jiwaku, Yesus, Yesus. Termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat Silakan Bang Bio. Ya, oke teman-teman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali akan merenungkan firman-Mu di masa muda kami. Biarlah kami boleh tetap terus Tuhan semangat dalam membaca firman-Mu dan juga merenungkannya Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar Tuhan banyak hal dalam firman-Mu supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, silakan lihat silakan lihat di slide saya gini ya. Jadi supaya lebih ya nggak tahu sih, supaya lebih ini aja sih, bosan saya ngelihatnya PowerPoint dulu gitu ya. Nah teman-teman, kita bicara tentang friendship with God, atau kalau boleh dalam bahasa sehari-harinya berteman dengan Tuhan. Dan kita akan membaca dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 9 ya, 9 sampai dengan 7. Ya, saya akan membacakan buat kita semua. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah
memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang yang akan yang lain. Ya, demikian firman Tuhan. Sebentar. Ya, teman-teman, kalau kita bicara tentang friendship with God, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah arti seorang sahabat bagi Anda? Dan saya yakin dan percaya mungkin teman-teman pada saat ini punya sahabat begitu ya dalam kehidupan kita. Biasanya sahabat tidak akan banyak. Kalau banyak itu bukan sahabat, jadi grup ya. Grup rumpi kalau itu sahabat ya. Kalau banyak-banyak ya. Sahabat tuh paling 1 atau 2, mungkin ya 1 atau 2 orang yang menjadi sahabat kita. Dan kalau saya sendiri ya saya punya sahabat pasti ada, walaupun sudah jarang ketemu begitu ya. Artinya sudah tidak terlampau sering kontakan karena kesibukannya masing-masing. Dan memang kalau sahabat itu paling enak di usianya teman-teman, karena cenderung ketemu gitu ya. Bagi teman-teman yang pemuda remaja, ini enak masa-masa ini, masa-masa yang sering nongkrong bareng, sering ya ketemuan, ada acara, kita kerjakan project bareng-bareng dan seterusnya. Itu memang membuat jadi sering ketemu, akhirnya sering menjadi boleh dikatakan jadi berteman lebih baik begitu. Tapi kalau nanti teman-teman sudah menikah, sudah punya anak dan seterusnya, itu pasti akan renggang. Bukan renggang sih, cuma ya pasti akan susah sekali waktunya bertemu. Tidak segampang sekarang gitu ya. Yuk ketemuan sekarang langsung berangkat begitu ya. Kalau sudah punya istri, punya anak, ya harus punya waktu yang tepat begitu kan, supaya bisa minimal dia minta izin lah kepada istri atau suaminya untuk kumpul-kumpul misalnya. Jadi memang udah mulai ada batasan-batasannya. Nah memang bukan berarti tapi kalau sudah menikah sahabat juga jadi hilang gitu ya, tidak ya. Nah teman-teman, apakah sahabat pernah mengecewakan Anda? Saya nggak tahu apakah teman-teman pernah punya sahabat lalu mengecewakan sampai akhirnya sahabatnya tanda petik putus, benar-benar jadi musuhan begitu ya. Ya ini bisa terjadi. Kenapa? Karena kita tetap manusia biasa, kita tetap orang berdosa, tidak akan lepas daripada hal itu. Tapi kalau boleh dikatakan seorang sahabat yang sejati pasti akan rekonsiliasi dengan sahabatnya. Artinya pasti akan baikan kembali. Nah, kalau pernah berantem ataupun pernah salah paham dan seterusnya. Dan biasanya kalau kita punya sahabat, kita menceritakan apapun kepada sahabat kita. Ya karena seringkali tukar pikiran. Dan sahabat itu boleh dikatakan tanda petik ya, menerima cerita kita apa adanya tanpa menghakimi. Jadi dia tidak menilai. Kita ceritanya semangat banget, bahkan cerita kita sangat emosional, tetapi sahabat kita tidak akan menghakimi bahwa kamu itu salah dan seterusnya, kamu itu emosional dan seterusnya begitu ya. Jaranglah sahabat mengingatkan kita hal itu. Cenderung mereka akan menerima cerita-cerita kita, lalu kita berdiskusi dan tukar pikiran gitu. Dan memang sahabat itu boleh digambarkan pasti menolong, tolong menolong. Kalau kita kesulitan punya uang, misalnya nggak punya uang, lagi kesulitan untuk kesana kesini dan seterusnya, maka kita pasti akan menelpon atau meng-WA sahabat kita supaya terjadi tolong menolong. Ya teman-teman, memang sahabat itu boleh dikatakan Tuhan kirim sebenarnya. Kalau saya itu berpendapat demikian ya. Sahabat itu bagi saya itu bukan dicari, tetapi Tuhan yang akan kirimkan sahabat bagi kita dalam masa-masa pertumbuhan kita di remaja, pemuda. Seorang sahabat itu menjadi sangat penting, bahkan seterusnya gitu ya. Seorang sahabat itu menjadi sangat penting. Nah, kalau kita lihat teks kita, ini menarik sekali teman-teman, firman Tuhan hari ini. Dikatakan, mengapa Tuhan Yesus menggambarkan kasih terbesar itu adalah gambarannya sahabat, bukan orang tua atau saudara. Aneh kan? Unik ya menurut saya ya. Kenapa nggak dia bilang kasih terbesar itu bukannya orang tua kepada anaknya? Gitu ya. Kenapa bukan saudara sekandung misalnya gitu? Tapi sahabat, karena kata sahabat itu kan berarti tidak memiliki tali persaudaraan, tidak memiliki tali darah. Gitu ya. Jadi artinya sahabat ya orang lain yang menjadi sahabat kita. Jadi ini luar biasa bagi saya. Jadi artinya apa? Sahabat itu, kasih itu, kalau kasih gambaran Tuhan Yesus, itu bukan ikatan darah, keturunan, ataupun balas budi. Itu adalah kasih.
Jadi Tuhan Yesus sengaja menggambarkan kasih-Nya melalui ikatan persahabatan. Kita bersahabat dengan teman kita kan nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan keturunan, balas budi, dan seterusnya. Jadi kalau kasih itu, kalau kita masih mengasihi orang karena dia saudara kita mengasihi dia karena saya pernah dibalas, artinya saya punya hutang budi sama dia, maka itu bukan kasih, kata Tuhan Yesus. Maka sebenarnya itu benar-benar tidak ada ikatan apapun, tapi kita mengasihi. Dan kasih Tuhan itu tanpa batas, yang melampaui segala-galanya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kan bahwa yang memberikan nyawanya, jadi tanpa batas. Tidak kenal, tidak punya hubungan apapun, tapi Tuhan mengasihi. Maka ini adalah gambaran kita juga sebagai pengikut Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, kenapa Tuhan Yesus sampai menggambarkan tentang sahabat itu sebagai gambaran tentang kasih? Sedalam inilah kasih Tuhan kepada kita. Artinya apa? Tuhan memberikan segala-galanya, padahal itu bukan teman, ya maksudnya bukan saudara, bukan ikatan saudara, bukan dan seterusnya, enggak, bukan salah itu. Tapi benar-benar kasih itu tulus. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dunia itu mengajarkan mengasihi karena. Jadi dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, kampus kita, kebanyakan orang mengajarkan kepada kita mengasihi karena. Ya kamu baik sama dia karena dia sudah baik sama kamu. Kamu baik sama dia karena dia udah bantuin kamu. Kamu baik sama dia dan seterusnya ya teman-teman. Kamu karena sudah. Jadi semuanya adalah balas budi. Secara tidak langsung kita sering demikian. Kalau kita orang nggak kenal, kalau kita kurang dekat sama orang ini dan seterusnya, walaupun teman satu gereja, tapi karena nggak kenal dekat, karena cuma via Zoom doang, maka kita tidak mau, tanda petik ya, berkorban untuk dia. Nah teman-teman, ajaran Tuhan Yesus itu mengajarkan supaya kita bisa berkorban untuk siapa saja. Nah ini yang paling menurut saya sih berat ya. Kalau kita berkorban untuk saudara enak, kalau kita berkorban untuk sahabat enak, untuk teman kita masih bisa, untuk yang kita kenal masih bisa. Tapi kalau yang sudah sampai nggak deket, nggak kenal, kita harus berkorban buat dia. Kayaknya kita akan mikir berkali-kali lipat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi walaupun gue nggak kenal dia, walaupun gue agak rugi sih, walaupun gue harus berkorban, walaupun gue harus begini, walaupun gue agak capek sih, tapi itulah kasih yang sebenarnya. Kita seringkali mengasihi orang itu kan ada batasannya ya. Saya juga kadang-kadang melakukan hal itu ya. Wah ini orang kalau udah dibantu masih begini aja, gue nggak bantu lagi deh. Tapi saya langsung ingat ajaran Tuhan Yesus. Itu bukan kasih. Itu namanya pamrih. Itu namanya balas budi minta jasa. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu berharap orang itu berubah. Pernah nggak teman-teman berpikir demikian? Saya kadang-kadang bantu orang ini, bantu orang itu, berharap dia berubah. Ternyata saya salah. Ternyata yang benar adalah saya tetap membantu dia walaupun dia nggak berubah. Karena yang bisa merubah dia adalah Tuhan, bukan saya. Jadi teman-teman ini luar biasa bagi saya sih teman-teman. Kita diajarkan bukan friendship-nya ala dunia, tetapi friendship-nya ala Kristus yang jauh lebih, menurut saya jauh lebih hebat. Lalu Tuhan Yesus menyebutkan relasi yang baru dengan murid-muridnya. Kalimat selanjutnya ya. Mereka bukan lagi hamba tetapi sahabat. Jadi murid-muridnya itu bukan lagi hamba, tetapi Tuhan Yesus mengatakan engkau adalah sahabat. Kenapa? Budak tidak tahu apa maksud tuannya dan hanya menjalankan perintah. Ini relasi budak dan tuan. Nah, tetapi relasi sahabat itu mengungkapkan isi hatinya. Gitu kan, tadi kan kita bilang bahwa sahabat itu curhat ya, isi hatinya. Jadi kalau Tuhan itu menganggap kita ini sahabat, artinya kita ingin tahu isi hatinya Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu isi hatinya kita. Tetapi Tuhan juga ingin supaya kita tahu isi hatinya Tuhan. Teman-teman di sini penting ya, kita harus tahu isi hatinya Tuhan itu apa dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita. Maka kalau kita melihat kenapa kita susah sekali untuk mau tahu isi hatinya Tuhan,
Karena dunia ini mengajarkan pilihlah sahabat yang cocok. Jadi ketika udah nggak cocok, udah malas tidak bersahabat. Nah, kita bisa bayangkan Tuhan Yesus itu masih mau menganggap kita sahabat, manusia yang sangat berdosa ini, manusia yang bebal, manusia yang keras kepala, manusia yang tidak mau berubah. Tapi Tuhan masih menganggap kita ini sahabat. Kita ini yang bukan jarang, mungkin jangan-jangan sampai detik ini, kita nggak pernah menganggap Tuhan itu sahabat kita, karena nggak cocok. Kalau saya doa sama Tuhan, nggak langsung dijawab. Kalau saya minta sesuatu sama Tuhan, disuruh tunggu. Lalu kebanyakan enggak, jawabannya tidak. Maka saya dengan Tuhan tuh nggak cocok. Saya tuh pengen punya sahabat itu, apa yang saya mau diain, apa yang saya minta langsung ada. Nah, teman-teman, di sini kegagalan kita untuk memahami isi hati Tuhan. Karena kita masih memakai ala dunia. Mana yang cocok buat kita? Apalagi kalau kita disuruh membaca firman Tuhan, makin ngaco lagi. Kita bilang firman Tuhan saya baca nggak cocok nih buat kehidupan saya. Di firman Tuhan nggak belajar online, nggak ada bahas tentang online. Tapi saya sedang belajar online misalnya gitu. Dan seterusnya. Jadi apa yang cocok, teman-teman? Nah, teman-teman, ini yang makanya kenapa kita susah sekali bersahabat dengan Tuhan. Karena kita pikir seorang sahabat itu kan menolong. Nah, ini saya sudah butuh pertolongan, Tuhan kagak muncul-muncul pertolongannya. Malah makin lama saya makin susah, bukan makin senang. Sahabat model apa kayak gini? Nah, makanya teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan apa tentang sahabat? Ia yang memilih walaupun kita tidak layak disebut sebagai sahabat. Nah, teman-teman, di sini bagaimana caranya kita bisa tahu isi hati Tuhan sebagai sahabat kita? Artinya kita harus sadar, Dia itu yang memilih kita yang tidak layak sebenarnya disebut sebagai sahabat. Jadi teman-teman, sebenarnya sih anugerah ya, kalau kita pada saat ini masih dibilang sahabat oleh Tuhan Yesus. Kalau teman-teman masih mendengarkan firman Tuhan ini masih berlaku, bahwa engkau adalah sahabat Tuhan Yesus. Padahal engkau tidak layak. Jadi bisa kebayang teman-teman, tidak layak tapi dianggap layak. Itulah sahabat sejati. Walaupun sahabatnya itu sudah melakukan dosa, hidupnya nggak benar dan seterusnya, tetap dianggapnya sebagai sahabat. Ini hebatnya Tuhan Yesus. Mengapa menganggap kita selalu sebagai sahabat? Teman-teman, suatu hari saya ada sedikit kasus ya ke kantor polisi begitu. Sebenarnya sih bukan sayanya yang kena kasus, tapi teman saya begitu kena kasus gitu kan, kantor polisi. Dia itu dituduh mencuri begitu ya. Ya pada zaman-zaman saya dulu kan handphone kan termasuk yang cukup mahal lah, maksudnya mahal banget lah, yang jarang orang punya begitu. Dan dia dituduh mencuri handphone. Tapi dia tidak melakukan gitu kan, segala macam. Pokoknya dituduh mati-matian karena waktunya tepat, pasti ini modusnya tepat dan seterusnya begitu. Dia dituduh. Lalu karena saya sama dia tuh dibilang deket sih ya enggak gitu ya. Karena satu pelayanan, dulu kan di sahabat anak jalanan, itu satu pelayanan sama dia. Jadi ya kenal gitu aja, nongkrong nggak pernah, kenal aja, oh tahu si ini gitu. Maksudnya ya kenal aja gitu kan. Karena waktu itu kan saya kan boleh dibilang jadi pemimpinnya di situ begitu. Maka dalam pikiran dia ketika dia menuju kantor polisi itu langsung ingat saya gitu ya. Dia telepon saya, SMS lah kalau zaman dulu ya. Tolongin gua dong, gua lagi di kantor polisi sini gini. Bisa bantu gua nggak? Nah, saya mikir bantu gimana, orang saya kan bukan polisi begitu, saya juga bukan pengacara. Kalau dimintain duit saya juga nggak punya duit. Apa fungsi saya di situ begitu kan, kira-kira kan, maksudnya fungsi saya itu apa begitu kan, nggak jelas kan jadinya kan. Nah akhirnya ya udahlah, karena saya kenal ya oke gue datang gitu. Saya masuk ke Polres ya, selevelan Polres ya, itu Polres lah. Polsek kayak di Pamulang situ ya. Saya masuk situ, masuk ke unit reskrim, dia duduk di situ gitu kan. Terus pas saya mau ketemu ini, loh kamu siapanya gini, saya temennya gini. Langsung minta pendampingan, saya bilang gitu. Nah kenapa saya tiba-tiba kata-kata itu muncul, saya bilang saya mau pendampingan sama dia. Akhirnya saya temenin dia begitu. Nah teman-teman, apa yang terjadi? Sebenarnya setelah di itu ya sama polisi itu wah
aduh ribet dah, jangan urusan sama polisi deh. Kriminal jangan deh gitu ya, dan harus siap duit dah segala macam dah. Akhirnya saya juga stres di situ, gak bisa bantu apa-apa. Akhirnya saya sama itu saya ke kantin, karena ada breaknya saya ke kantin. Wah, saya udah minum dulu lah, maksudnya minum kopi apalah gitu. Terus ada polisi datengin saya gitu kan. Sepertinya sih ini kayak wakilnya lah, wakil kepala unit kriminalnya gitu ya. Ngobrol sama saya. Nah ini masnya ini gimana gini-gini. Oh ya, saya tuh teman saya pelayanan di mana? Kayak Kristen dia kan. Pelayanan di Sahabat Anak, kami pelayanan anak jalanan begini. Nah, lebih dalamnya lagi, rupanya dia orang Batak begitu. Rupanya dia orang Batak. Terus saya bilang, "Oh, saya Silitonga," saya bilang. "Ya, abang saya juga di ini. Dia jadi Kapolresnya, waktu itu masih Kapolres ya. Dia Kapolresnya di Gambir," saya bilang. "Oh, yang ini ya, yang Reinhard Silitonga," dibilang gitu. "Iya, itu abang saya," saya bilang. "Abang gimana?" "Ya abang," saya bilang, "abang saya, saudara dekat saya," saya bilang gitu. "Oh, kamu adiknya ya?" "Iya," saya bilang gitu. Teman-teman dia langsung masuk ke dalam itu. Lalu teman saya itu nggak berapa lama keluar. Bebaslah tuduhan itu semua. Gitu ya. Jadi saya bilang, waduh, saya bilang cuma ngobrol begitu aja. Lalu untuk meyakinkan polisi itu saya telepon abang saya itu memang benar ada dia maksudnya ya. Saya telepon, "Bang, gimana kabar? Gini. Aku lagi di gini." "Kenapa kamu, Dek?" Gini. "Enggak, temenin teman aja." "Oh, gini." Nah, saya loudspeaker, kedengeran sama wakil kepalanya itu kan. Kaget dia, "Oh, bener nih Pak Rehat." Dia juga kenal ya sama polisi. Saya ingat ya, itu kita di polseknya Senen. Nah, ini kan Gambir, kan dekat Gambir Senen, pasti kenal. Nah, teman-teman, ya itu balik lagi ya teman-teman. Ketika saya diakui sebagai adiknya abang saya Rehat ini, bisa aja kan dia bilang, "Kamu siapa?" gitu ya. Ya bubar semuanya ya. Saya ikut masuk penjara kali gitu ya. Berusaha nipu gitu ya. Karena ketika saya diakui, dilayakkan sama dia, ya emang adik saya begitu, maka teman saya kebawa. Nah, akhirnya udah masalah itu memang nggak ada bukti sebenarnya sih, tuduhan, juga tuduhan ya, tuduhan palsu. Jadi teman-teman kita bisa melihat di sini bagaimana ya kita tuh dilayakkan Tuhan. Istilahnya kalau saya gambarin ya, karena dia ngakuin kita sahabat, kita tuh masuk surga. Seandainya kita nggak ngakuin dia sahabat gitu ya, ya sudah, kita masuk neraka teman-teman. Makanya pada hari ini kita kembali diingatin sih teman-teman, menurut saya sih. Mari kita sungguh-sungguh datang ke Tuhan, menjadi sahabatnya dia, sehingga kita tahu isi hatinya dia. Dan apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk benar-benar serius sebagai sahabatnya Tuhan. Sehingga untuk masalah dosa, melakukan kejahatan, tipuan, dan seterusnya, itu jauh dari hidup kita. Karena kita tahu isi hati sahabat kita. Sahabatku tuh nggak suka kalau kita tuh melakukan dosa. Sahabatku tuh sedih kalau kita melakukan satu kejahatan. Maka aku tidak mau melukai sahabat. Karena sahabatku itu kalau ada apa-apa dengan aku, dia selalu menolong kita. Bahkan sampai nanti di akhir zaman, sahabatku inilah yang akan mengakui, bener loh, dia ini sahabat aku. Maka engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pada hari ini teman-teman, balik lagi kembali kita renungkan firman Tuhan, dan kita menjadi sahabat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh kembali diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami di masa muda ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berrelasi dengan Engkau Tuhan sedalam-dalamnya sebagai sahabat, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami pada hari ini juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi mid semester ataupun ujian-ujian yang lainnya. Tuhan Yesus tolong sertai supaya mereka boleh mengerjakan dan juga belajar dengan giat Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman kami yang bekerja, biarlah kiranya Tuhan dalam tantangan pekerjaan pada saat ini, mereka boleh bersaing dengan sangat baik Tuhan untuk memuliakan nama Engkau. Bagi teman-teman kami yang punya bisnis usaha, Tuhan Yesus tolong berkati, supaya usaha-usaha yang mereka lakukan ini adalah memberkati banyak orang juga Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati bisnis teman-teman kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami, ada VV Tuhan, ada juga Marta Tuhan yang berulang tahun. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, Tuhan tetap senantiasa memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Oke, terima kasih Bang Fabio untuk firman Tuhannya siang hari ini. Jadi benar teman-teman, kadang di dalam dunia kita seringkali menilai persahabatan itu dengan kata karena gitu ya. Misalnya karena dia anaknya cantik, gaul, selebgram gitu kan. Atau misalnya karena dia banyak duit gitu, aku bisa pinjem duit ya kan. Tapi ternyata setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar bahwa persahabatan yang seharusnya kita nilai itu adalah persahabatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana persahabatan didasarkan dengan walaupun nih gitu kan, walaupun mungkin teman kita tidak cantik, tapi kita tetap mau bersahabat, atau misalnya walaupun teman kita mungkin agak malas-malas nih beribadah, tapi kita tetap menjadi sahabat yang selalu mengingatkan gitu. Nah teman-teman, tadi seperti yang sudah didoakan oleh Bang Fabio, di akhir bulan Februari nih ada teman kita, kakak kita yang berulang tahun, Kak Feve dan Kak Marta. Kebetulan Kak Feve ada di Zoom. Halo Kak Feve, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Semoga pekerjaannya juga semakin diberkati dan banyak memberkati orang lain. Mungkin Kak Feve bisa ada kesan-kesan di ulang tahun tanggal cantiknya mungkin? Cantik. Tanggal cantik harusnya tanggal 29 ya Kak Feve ya? Tanggalannya nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Gimana Kak Feve, umur barunya ini apa yang diharapkan di umur yang barunya? Umur baru yang mana nih? Umur palsu, umur yang asli? Yang asli nggak apa-apa. Atau umur yang sekarang juga nggak apa-apa, yang mana aja boleh. Ya, yang penting diberi kesehatan. Terus masih bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Ya gitu-gitu aja Amin. sih. Oke, terima kasih Kak Feve. Sekali lagi selamat ulang tahun. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh mengucapkan selamat ulang tahun nanti ya setelah ibadah ini. Nah, teman-teman, selanjutnya karena ini hari Minggu kita beribadah, jangan lupa kita juga memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan ibadah pemuda, tunas dan remaja bisa teman-teman serahkan dengan cara yang pertama itu transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening yang ada di layar ya teman-teman, diberikan note jelas di catatannya untuk kas atau pastori atau sinode, sarpras atau perpuluhan. Nah, mungkin teman-teman yang tidak ada BCA atau males KTM atau males transfer bisa juga menyerahkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja dengan memasukkannya di amplop, lalu diserahkan secara cash atau tunai itu di gereja dari pukul 5 sore sampai 7 malam. Oke, next-nya ada apa lagi? Oh, nggak ada, oke. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari hari ini, siang hari ini, bahwa Tuhan Yesus tuh menganggap kita sebagai sahabatnya. Itu adalah salah satu anugerah dalam hidup kita. Karena ketika mungkin kita merasa tidak memiliki siapa-siapa, ketika kita merasa ditinggalkan banyak orang, ketika kita merasa tidak ada lagi yang bisa mensupport kita, tapi kita harus mengingat bahwa ada satu pribadi yang benar-benar setia di dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita berdosa, walaupun kita melakukan banyak kesalahan, walaupun mungkin banyak sekali kekurangan kita, tapi kita masih dianggap sahabat oleh Tuhan Yesus. Karena itu bagian terbaik dalam hidup kita adalah menjadikan Tuhan Yesus juga sebagai sahabat kita. Menjadikan Tuhan Yesus juga sebagai satu-satunya pribadi yang bisa menolong kita. Untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kita sama-sama mau menyanyikan pujian bagian terbaik. Kita mau mengatakan bahwa bagian terbaik dalam hidup kita adalah mendengar suara Tuhan lebih dari segalanya dan mengenal Dia. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku.
penutup dari Bang Fabio. Ya teman-teman, mari kita satukan hati kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman boleh saat teduh sejenak. Oke, selamat hari Minggu teman-teman semuanya.